Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Theo. Pada kesempatan kali ini, Pak Theo berharap kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan dalam keadaan prima. Oke, kembali kita bertemu di pembahasan soal mata pelajaran matematika. Nah, kali ini Pak Theo mendapatkan satu paket soal, yaitu penilaian harian dari teman kalian. Jadi dia meminta agar dibahas soalnya dalam bentuk video. Oke, kali ini Pak Theo akan membahas soal penilaian harian dari salah satu teman kalian. Nah, anak-anak bisa memperhatikan soalnya terdiri dari 3 soal. Oke, masing-masing soal ini sepertinya tidak terlalu sulit. Nomor 1 cukup bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, nomor 2 saja yang perlu perhitungan yang sangat banyak. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung mengerjakan saja. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, perhatikan. Soal nomor 1 isinya Budi membeli 3 buah pepaya. Pepaya pertama beratnya 3,73, yang kedua beratnya 2,7 kg. Nah, di sini yang ditanya, hitunglah berat pepaya ketiga jika berat total ketiga pepaya tersebut 8.130 gram. Oke, langsung saja kita menyelesaikan soal yang telah diberikan. Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, berdasarkan soal diketahui berat pepaya pertama, atau nanti kita akan singkat A, memiliki berat 3,73. Pepaya kedua, atau yang nanti kita akan singkat menjadi B, itu memiliki berat 2,7. Berat pepaya keseluruhan. Nah, keseluruhan ini kita pakai simbol delta. Oke, nanti anak-anak jika ketemu simbol atau tanda seperti ini, maka ini akan disebut dengan delta, atau jumlah keseluruhan penggabungan dari beberapa angka. Oke, nah, berat pepaya keseluruhan berarti delta A tambah B dapat tambah C itu sama dengan 8.130 gram. Oke, berikutnya 8.130 gram ini karena diminta dalam bentuk kilogram sesuai dengan yang soal minta, maka kita ubah terlebih dahulu untuk memudahkan kita menghitung hasil akhirnya nanti. 8.130 gram diubah ke kilogram berarti dibagi 1000, itu hasilnya nanti 8,13. Oke, kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Ditanya berat pepaya ketiga, atau nanti kita singkat C, sama dengan berapa? Oke, langsung saja jawab. Delta A B C sama dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi delta A B C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kita dapat melihat penggabungan dari A B C hasilnya 8.130 atau 8,13 kg. Kita tuliskan di sini 8,13 sama dengan A tadi beratnya 3,73, lalu B beratnya 2,7. Nah, C yang ditanya. Oke, kita lanjut. Maka C sama dengan 8,13 dikurang 3,73 dikurang 2,7. Nah, anak-anak nanti dapat melakukan operasi hitung pengurangan bersusun. Oke, bersusun ke bawah. Nah, hasilnya kita dapat C sama dengan 1,7 kg. Oke. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa berat pepaya ketiga atau C itu sama dengan 1,7 kg. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Rahayu membeli 2/3 kuintal beras. Rahayu akan membagikan beras yang dibelinya kepada 4 orang anak. Nah, anak pertama mendapatkan 1,8 kg. Anak kedua mendapatkan 1/4 kali lebih banyak dari anak pertama. Anak ketiga mendapatkan 1/3 kuintal beras, dan anak keempat mendapatkan setengah kali lebih sedikit dari anak ketiga. Nah, ini mungkin maksudnya setengah lebih sedikit dari anak ketiga. Oke, kita lanjut. Yang ditanya, berapa banyak beras yang didapatkan anak kedua dan anak keempat?
Yang berikutnya, yang kedua, berapa kilogram beras yang disalurkan kepada keempat anak tersebut? Yang ketiga atau yang C, berapa kilogram sisa beras yang dimiliki Rahayu? Nah, catatan, jawaban dalam satuan kilogram. Kita selesaikan saja. Oke, pembahasan nomor 2. Seperti biasa kita tulis yang pertama adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Beras yang dibeli Rahayu. Ingat, delta. Kembali kita bertemu dengan delta. Delta A, B, C, D. Jadi ini total keseluruhan beras keempat anak tersebut nanti harus 2/3 kuintal. 2/3 kuintal. Oke, berikutnya apa lagi? Ya, kita ubah kuintal ke kilogram. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kita kalikan. Ingat, 1 kuintal itu 100 kg. Artinya 2/3 kita kalikan dengan 100 kg. Langsung saja. Oke, sama dengan 2 kali 100 per 3. Kita memakai prinsip perkalian pecahan. Oke, sama dengan 200 per 3. Lanjut. Nah, 200 per 3 nanti anak-anak memakai pembagian bersusun, maka akan didapatkan 66,6666 kg. Nah, ini Pak Tio kasih tanda titik 3, artinya dan seterusnya, artinya ada banyak angka 6 nanti setelah koma. Jadi angka 6 ini akan berulang terus sampai tak terhingga. Nah, kita memiliki kesepakatan bahwa yang kita ambil adalah 2 angka di belakang koma. Oke. Berikutnya, dibagi ke 4 anak. Anak pertama mendapat 1,8 kg. Kita singkat atau kita lambangkan dengan A, anak pertama. Anak kedua nanti kita lambangkan dengan B, mendapat 1/4 kali lebih banyak dari si A. Oke, 1/4 kali 1,8 karena si A mendapatkan 1,8. Hasilnya sama dengan 0,45 ditambah 1,8. Nah, jadi katanya kan 1/4 kali lebih banyak. Berarti 1,8 ditambah 0,45. Hasilnya sama dengan 2,25 kg. Oke, anak ketiga atau C, 1/3 kuintal beras. Nah, kita tahu kuintal itu jika diubah ke kilogram sama dengan 100 kg. Jadi 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, kita kalikan. Oke, 1 kali 100 itu hasilnya 100 dibagi dengan 3. Jika kita menggunakan pembagian bersusun ke bawah, maka kita dapat hasil 33,3333. Nah, Pak Tio kembali menuliskan dan seterusnya dengan titik 3 ini. Nah, jadi kita sepakat. Di awal kita sudah sepakat. Kita ambil 2 angka di belakang koma, sama seperti jumlah beras yang dimiliki oleh Rahayu. Oke. Berikutnya, anak keempat memiliki setengah kali, katanya setengah lebih sedikit dari anak ketiga. Oke, kita hitung. Setengah dari anak ketiga sama dengan setengah dikali 33,33. 1 dikali 33,33 dibagi dengan 2. Hasilnya 33,33 per 2. Oke, nanti anak-anak bisa menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Maka didapat hasil 16,66 kg. Oke, kita masuk ke apa yang ditanya dari soal nomor 2. Nah, yang ditanya dari soal nomor 2 adalah berapa kilogram beras yang didapat anak kedua dan keempat. Berikutnya, berapa kilogram beras yang didapat keempat anak tersebut. Dan yang terakhir, berapa kilogram sisa beras yang dimiliki Rahayu. Kita langsung menjawab. Oke, untuk yang A kita sudah mendapatkan hasilnya tadi sebelumnya. Anak kedua mendapatkan 2,25 kg. Anak keempat 16,66 kg. Lanjut. Nah, ini penggabungan dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Jadi A tambah B tambah C tambah D. Hasilnya adalah 1,8 ditambah 2,25 ditambah 33,33 ditambah 16,66 kg. Nah, anak-anak nanti dapat melakukan perhitungan penjumlahan bersusun. Oke, maka didapat hasil 54,04 kg. Oke, selanjutnya sisa beras berarti
delta A, B, C, D dikurang dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa A, B, C, D, delta A, B, C, D ini memiliki nilai 66,66 kg. Nah, kita kurangkan. Nah, A tambah B tambah C tambah D. Kita lihat hasil yang di B, 54,04 kg. Kita kurangkan. Dengan menggunakan pengurangan ke bawah, oke, bersusun ke bawah, anak-anak dapat hasil 12,62 kg. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Perhatikan gambar di samping. Nah, kita tahu ini adalah segitiga. Oke, segitiga dengan panjang sisinya masing-masing diketahui. A, B, C, panjang sisi A, panjang sisi AB, panjang sisi BC, panjang sisi AC, semuanya diketahui. Oke, yang ditanya adalah hitunglah keliling bangun gambar tersebut. Oke, langsung kita tuliskan apa yang diketahui dari soal. Oke, yang diketahui dari soal adalah panjang sisi AB. Berapa panjang sisinya? 31/7 cm. Berikutnya panjang sisi BC sama dengan 24/3 cm. Berikutnya panjang sisi AC sama dengan 53/4 cm. Nah, karena tidak ada ketentuan ini harus diubah ke satuan tertentu, maka kita abaikan saja, tetap satuannya cm. Oke, yang ditanya adalah keliling. Nah, di sini berbeda. Kalau dia kasusnya atau pembahasan soalnya dalam bentuk bangun ruang atau bangun datar, maka kita memakai simbol ini sebagai tanda segitiga. Jadi keliling segitiga ABC sama dengan berapa? Oke, kita langsung jawab. Nah, keliling segitiga ABC. Nah, rumusnya adalah panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi AC. Oke, sama dengan 31/7 ditambah 24/3 ditambah 53/4 cm. Nah, kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa semuanya. Maka didapat 22/7 ditambah 10/3 ditambah 23/4 cm. Nah, kita ubah semuanya ini ke bentuk pecahan desimal supaya kita gampang untuk menghitungnya. Oke, kita lanjut. 22/7 ditambah 10/3 ditambah 23/4. Kita bisa menghitung keseluruhan ini satu persatu, kita ubah ke pecahan desimal dengan pembagian bersusun ke bawah. Oke, maka didapat 22/7 hasilnya 3,14, 10/3 hasilnya 3,33, 23/4 kita dapat hasilnya 5,75 cm. Langsung kita jumlahkan. Nah, didapat hasil 12,22 cm. Nah, jadi anak-anak bisa menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah untuk menghitung hasil yang diminta. Oke, jadi hasil akhirnya keliling segitiga tersebut adalah 12,22 cm. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap semangat belajar. Pak Theo berharap anak-anak terus belajar dengan giat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar jika kalian memiliki kesulitan pada saat mempelajari materi yang ada atau memiliki pertanyaan terhadap soal yang kalian pelajari di sekolah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.